Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uniriva, sahabat Bamtri, dan sahabat Julius? Kembali lagi Uniriva ingin menampol para polikarus, polemikus, apologet, misionaris, para salibis yang berbicara tanpa dasar ilmu pengetahuan. Jedor, kita tampol mereka. Karena kita wajib mencerdaskan anak bangsa, teman-teman. Tapi sebelum Uniriva mencoba untuk berusaha, berupaya mencerdaskan diri sendiri dan mencerdaskan anak bangsa, kita lihat intro dulu nih. Ini dia satu video yang ingin saya reaction pada kali ini. Seperti biasa, langganan reaction saya. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Andre Tunggal yang tidak pernah mau diskusi dan berdebat dengan kami umat Islam. Ya, mungkin karena sudah tahu kali ya bagaimana kualitas dari para pendebat dan para apologet Islam. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan apa sih yang mau disampaikan si Andre Tungtung ini. Dan selamat malam, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang patut untuk kita simak sama-sama. Judulnya adalah Injil Bible tidak jelas penulisnya. Ini adalah sebuah video yang dirilis atau sebuah respon saya kepada video Donditan yang dirilis oleh dia sendiri. Sebenarnya judulnya adalah Keempat Kitab Gospel itu tidak jelas siapa penulisnya. Nanti saya tunjukkan. Dan ini adalah petikan dari apa yang menjadi perkataan dari orang yang selama ini suka sekali ngomongin tentang kekristenan. Padahal dia adalah seorang muslim sekarang. Kita dengarkan Donditan ketika dia mengatakan Injil itu keempat-empatnya tidak jelas siapa penulisnya. Mari kita dengarkan sama-sama teman-teman. Gimana ceritanya empat gospel memperoleh nama-namanya? Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu semuanya ditulis oleh orang-orang yang pertama bukan saksi mata langsung. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, semua murid Yesus kan pada lari. Iya. Jadi nggak ada saksi mata. Nah, Gospel Markus itu sebenarnya menyadur tulisan orang, tapi dia mengganti dengan nama-nama tokohnya diganti. Gitu. Jadi empat kan. Markus menyadur dari Homer, ya kan? Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yohanes nyadur siapa? Yohanes nyadur tulisan-tulisan Euripides tentang Dionysus, anak Zeus. Donditan, si paling pagan ya, ketika dia selalu mengatakan, oh Kristen itu agama pagan. Ini adalah video yang dia rilis dan Anda bisa cek sendiri kebenarannya. Dan tentu saja kita akan sama-sama membahas tentang apa yang menjadi perkataan Donditan ini. Dan sebagai seorang Kristen tentu saya akan memberikan sebuah wawasan kepada Anda semua terhadap semua narasi-narasi bengkok, ngawur, delusi, halusinasi ala Donditan. Dengar teman-teman ya, Andre Tunggal akan memberikan kita wawasan. Dan saya mau tahu nih, wawasan apa yang akan disampaikan oleh Andre Tunggal. Ingat teman-teman klaimnya apa? Dia akan memberikan wawasan. Mari kita dengar wawasan ala Andre Tungtung. Dan kita akan iris tipis-tipis sesudah yang berikut ini, teman-teman semua. Wah, iklan dulu nih si Tungtung. Ntar ya. Kita turunkan dulu. Teman-teman ingat ya. Kata si Andre Tung bilang bahwa dia akan memberikan wawasan. Nah, saya mau dengar ini. Sebagai seorang pendiskusi, pecinta ilmu teologi, kristologi, islamologi, dan keagamaan lainnya. Saya mau tahu nih. Andre Tunggal ini mau bagi wawasan apa? Jangan-jangan hanya nyerang-nyerang pribadi kayak biasanya nih. Ya kan? Kita coba nih teman-teman lihat nih. Ini dia. Teman-teman sudah bergabung bersama-sama di dalam live streaming kali ini. Saya
apa namanya, tiba-tiba terpesona dengan perkataan atau komentar dari Abu Hura-Hura, Dondi editan. Kreatif bro, Abu Hura. Wah, wawasannya tinggi banget ya. Aduh, parah nih, lanjut. Saya mengantisipasi ada beberapa orang yang mungkin tidak mengerti konteks, dan saya kira ini penting sekali di negara Konoha ini. Kita selalu kasih disclaimer, karena kalau tidak, ya begitulah ceritanya. Jadi maafkan teman-teman kalau saya harus ngomong disclaimer lagi. Tetapi saya akan memulai dengan sebuah lagu lama atau lagu basi yang dikatakan oleh Donditan. Anda boleh mengecek, Anda boleh melihat dari semua track record dari seorang Donditan ketika dia mengatakan Kristen itu palsu, Kristen ciptaan Paulus, agama pagan, Bible Kristen itu hasil saduran, ini yang barusan tadi kita simak. Dan ini bukan sebuah rahasia umum bahwa kalau Anda adalah orang baru yang menyaksikan video saya, dan selamat datang pada realita di negeri Konoha ini. Realita di mana seakan-akan dia mengatakan bahwa dengan melakukan apa yang dia katakan ada sebuah pembenaran untuk alasan mencegah pemurtadan atau mencegah yang namanya kristenisasi. Mari kita dengarkan dulu apa kata Donditan, dan kita akan membantah dari apa yang menjadi kehaluan dia ini. Ini kan sebelumnya kita harus disclaimer dulu nih. Ngapain kita ngomongin kitab orang? Tidak lain, tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Jadi bukan berarti kita mengajak orang atau pemirsa untuk membenci orang-orang Kristen, bukan. Kenapa kita bicara ini? Karena masih banyak terjadi upaya-upaya pemurtatan supaya umat Islam tidak terpengaruh oleh agama orang lain hanya karena iming-iming, rayuan, bantuan. Yang kita mau ngomongin ini adalah hal-hal yang sifatnya akademis, ilmiah, ada dokumennya, bisa dibuktikan. Donditan selalu berkata di setiap kali dia diwawancarai oleh siapapun lah itu, bahwa dia mengatakan ini adalah misi untuk mencegah pemurtatan, misi untuk mencegah kristenisasi, dan itu adalah dalih yang dikemukakan oleh Donditan. Dan Anda bisa melihat bahwa sebenarnya baru-baru ini Donditan baru memosting di dalam community-nya, di mana dia mengcapture sebuah foto yang saya tebak ini ada di Surabaya, ya. Oh iya benar, Pakuwon City Mall ya. Jadi ini pasti di Surabaya. Dan Anda bisa melihat ada sebuah capturean dari Donditan yang ada seorang gadis yang memegang sebuah papan board dengan judul mau didoakan. Lalu kemudian di situ dia page kedua dia tunjukin be baptized ya. Lalu Donditan mengutip Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Donditan seakan-akan ingin menunjukkan bahwa tuh kan ada kata baptis, dan dia mau bilang ini nih musuh dari Islam yang menjadi narasi dari Donditan. Wah, bahwa ada orang si Kristen Andre yang nih. di tempat-tempat umum. Waduh, si Andre parah nih guys. Dia nih sekelas pendeta aja begini nih ya. Pak Dondi jelas-jelas bilang tadi, kenapa Pak Dondi mempelajari Bible atau melakukan apa yang sedang dia lakukan saat ini adalah untuk tidak mengajak umat Islam, bukan mengajak umat Islam memusuhi orang Kristen, tapi kita membentengi mereka yang ingin memurtadkan. Si Andre mempelintir dengan mengatakan menurutnya Pak Dondi orang-orang itu musuh. Ini pendeta aja kelasnya begini loh, ini wawasan ini. Wawasan dari si Andre Tunggal ini begini. Kocak Andre. Dre, kenapa sih malah memprovokasi dan membodoh-bodohi begini? Coba lanjut ya, Pak Doni bilang apa tadi? Kita putarkan. Ini cepat banget mereka nih. Saya Ya. tebak ini ada di Surabaya. Bener Ya. Pak Doni bilang Oh apa? iya benar, Pakuwon City Mall. Iya ini. Ini kan sebelumnya kita harus disclaimer dulu nih. Ngapain kita ngomongin kitab Ngapain orang? kita ngomongin Tidak kitab lain, orang? tidak bukan Tidak lain, adalah tidak untuk bukan membentengi untuk akidah membentengi umat akidah umat Islam Islam. dari upaya-upaya. Nih, dengar ya, Pak Doni bilang, kenapa kita harus pelajari kitab orang supaya membentengi akidah umat Islam, kan gitu tuh. Lanjut. Pemurtatan. Jadi bukan berarti kita mengajak orang atau pemirsa untuk membenci orang-orang Kristen, bukan. Tuh, bukan mengajak orang Islam benci orang Kristen. Andre, telinganya pernah kemasukan monyet, Re. Pendeta aja begini loh, coy. Lihat lagi. Kenapa kita bicara ini? Karena masih banyak
terjadi upaya-upaya pemurtatan. Nah, kenapa kita lakukan ini, kata Pak Doni, karena banyak terjadi upaya untuk memurtadkan orang. Sudah ada upaya-upaya yang memang nampak jelas bahwa ada orang-orang Kristen yang mencoba menawarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama, terkhusus Islam. Itu poin Pak Dondi, Andre. Lanjut. Supaya umat Islam tidak terpengaruh oleh agama orang lain hanya karena iming-iming, rayuan, bantuan. Yang kita mau ngomongin ini adalah hal-hal yang sifatnya akademis, ilmiah, ada dokumennya, bisa dibuktikan. Donitan selalu berkata di... Dengar ya, kemudian apa yang dipelintir sama si Andre ini pendeta kelasnya begini apalagi jemaatnya guys. Pendeta aja mampu loh mempelintir perkataan orang lain yang baru aja dia dengarkan, apalagi kitab sucinya. Dengar loh, dia pelintir nih, ini pelintiran dia nih. Ini parah nih si Andre nih. Pendeta kok begini? Coba dengar kata dia. Setiap kali dia diwawancarai oleh siapapun lah itu, bahwa dia mengatakan ini adalah misi untuk mencegah pemurtatan, misi untuk mencegah kristenisasi, dan itu adalah dalih yang dikemukakan oleh Donitan. Dan Anda bisa melihat bahwa sebenarnya baru-baru ini Donitan baru memosting di dalam community-nya di mana dia mengcapture sebuah foto yang saya tebak ini ada di Surabaya ya. Oh iya benar, Pakuwon City Mall ya. Jadi ini pasti di Surabaya dan Anda bisa melihat ada sebuah capturean dari Donitan yang ada seorang gadis yang memegang sebuah papan board dengan judul mau didoakan. Lalu kemudian di situ dia page kedua dia tunjukin be baptized ya. Lalu Donitan mengutip Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Donitan seakan-akan ingin menunjukkan bahwa tuh kan ada kata baptis dan dia mau bilang ini nih musuh dari Islam. Oh, si Andre ketahuan nih pendeta. Bahwa ada orang-orang Kristen. Astagfirullah. Ih kotor banget sih otaknya Andre ya. Dia berprasangka terhadap Pak Dondi dengan mempelintir mengeluarkan ini nih kebiasaan mereka nih gini ya, menyumpalkan perkataannya ke mulut orang lain tuh. Pak Dondi nggak bilang gitu tadi. Lalu tiba-tiba ini seakan-akan Dondi mau bilang nih ini nih musuh-musuh. Sejak kapan Pak Dondi bilang memusuhi? Ini nih kayak gini pendetanya gimana jemaatnya ya, pantesan nih banyak terjadi logical fallacy nih. Pendetanya aja begini nih, masa kata-kata dia disumpelin sama Pak Dondi nggak bilang gitu loh tadi Andre. Andre, parah nih. Wah, geri nih pendeta begini kelakuannya. Lanjut. Yang di tempat-tempat umum menuliskan mau didoakan, ayo dibaptis dan sebagainya. Saya tuh jadi heran ya dengan orang-orang seperti Donitan yang kayaknya kalau melihat ada orang Kristen pasang papan, ayo mau didoakan gak, mau dibaptis gak, terus kemudian mereka tuh seperti bulu kuduknya berdiri ya. Bukan bulu kuduk berdiri Andre. Kan sudah ada SKB 2 Menteri yang mengatakan tidak boleh mengajarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Nah ini agama ditawar-tawarkan loh Andre. Ini agama lagi disosok dijual apa namanya itu apa namanya itu bahasanya tuh. Di sel-sel dia ini ya sales agama lah ini orang-orang ini mah. Ini agama lagi dijual nih mau didoakan nggak? Datang ke kita. Baptis dong sama kita. Jangan lu logical fallacy lo, strawman lo simpulkan sendiri, lu serang kesimpulan sendiri. Pak Doni nggak bilang begitu. Ini orang nih kayak gini nih, pendetanya aja begini apalagi jemaatnya nih. Katanya orang pinter. Lanjut. Parah nih si Andre mah. Saya tidak tahu apakah itu yang dirasakan. Entahkah antenanya berdiri, kupingnya berdiri, atau bulu kuduknya berdiri. Bukan berdiri bulu kuduk kami, tapi kami tidak terima orang-orang melanggar aturan negara kita. Kan sudah ada SKB 2 Menteri, Andre, nggak boleh mengajarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Maksudnya tidak boleh mengajak orang lain meluk agama kita ketika orang itu sudah beragama, Andre. Ini gimana sih nih orang nih yang nggak ngerti ya? Lanjut. Karena mereka seakan-akan takut sekali. Dan imannya itu setipis kertas tisu yang mudah sekali hancur berantakan gara-gara. Nah ini kita tampol pakai ayat Bible aja ya. Begini Andre. Bukan kami khawatir. Bukan kami mengatakan saudara kami imannya setipis tisu. Bukan. Tapi lu ingat nih. Tuhan lu sendiri pernah berkata. Bahwa penyesat itu
Bahkan, nah ini nih. Nih aku kasih kau data ya Andre. Ini dia. Si Andre ini harus belajar dari Bible-nya. Lu mau ngejek Yesus. Yesus aja bilang begini loh Andre nih. Ya. Enak aja. Andre katanya kasih wawasan. Kirain wawasan ilmu pengetahuan. Taunya bukan wawasan. Tapi sentimen pribadi sama Pak Dondi. sama Ko Dondi nih. Koko Andre. Nih. Koko Andre. Lihat nih Koko Andre. Nih Yesus sendiri bilang begini nih. Nih kita bacakan. Koko Andre harus belajar sama Pak Dondi nih. Nih. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi, aduh peringatkan lagi di sini nih. Matiin dulu ya guys. Nanti kita ini di report guys, bentar ya. Ini kebiasaan nih orang-orang nih kalau udah mulai kejang-kejang main report. Bentar, kita akhiri dulu. Nah, di sini sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh. Bahkan penyesat itu pun mampu loh, Andre, menyesatkan orang pilihan mungkin loh. Bukan berarti orang Islam ini imannya setipis tisu, bukan. Tapi yang namanya penyesat itu punya banyak cara untuk menyesatkan dan bahkan orang pilihan pun bisa loh jadi tersesat. Lah, kenapa kami nggak boleh berwaspada dan berhati-hati dengan orang-orang yang menyesatkan? Gimana sih si Andre ini? Tuh satu. Ya, tuh kamu ditampol tuh sama Yesus tuh. Lanjut lagi nih si Andre nih ngomong apa nih? Ya, apalagi nih kata si Andre nih. Saya pikir dia mau membuktikan. Saya pikir Andre itu mau menjelaskan bahwa penulis Bible itu jelas. Jadi kita dapat ilmu nih. Saya kan udah 6 tahun diskusi lintas agama. Kan emang gak jelas penulis Bible menurut informasi yang kita dapat. Tak kirain. Ayo lanjut nih. Apalagi nih kata si Andre nih. Gara-gara kena air hujan gitu kan. Hanya karena gara-gara ada umat beragama lain yang memegang papan billboard. Sebegitu takutnya Donditan melihat ada seorang bocah memegang papan mau didoakan, be baptized. Dan mereka mengatakan seakan-akan, wah ini kan tidak boleh di tempat umum, atau ini kenapa tuh di depan umum berani nyata-nyata kemudian memegang unsur keagamaan yang lain. Donditan rupanya ini logical fallacy mulu nih orang dari tadi ngomong kirain kasih wawasan, taunya cuma menyimpulkan perkataan Pak Dondi yang tidak pernah disampaikan Pak Dondi. Seolah-olah dia lebih Pak Dondi daripada Pak Dondi sendiri. Dia seolah mendengar isi hati Pak Dondi nih orang nih. Ini kalau sudah kalau sudah melakukan pembenaran tidak berada di kebenaran gitu ya, akan cenderung menyerang pribadi, bukan memberikan data-data fakta ilmiah. Nah, saya masih menunggu nih dia bisa membantah nggak bahwa penulis Bible itu bukan orang yang jelas. Saya dari tadi masih nunggu nih, kita dengarkan aja. Lupa bahwa sebenarnya kalau ngomong tentang menyiarkan agama, ternyata ada pernah satu kasus di mana ada seorang ibu di Tanjung Balai bernama Ibu Meliana yang pernah ngomong, boleh nggak itu suara azannya dikurangi atau dikecilkan? Kenapa Ibu Meliana? Kok komparasinya antara orang yang ngajak orang beragama dengan suara azan? Kan yang suara azan itu untuk orang Islam, bukan untuk orang Kristen. Kalau seandainya siapa terganggu dia dengan suara azan misalkannya kan itu bisa istilahnya kan nggak perlu juga harus membuat polemik gitu kan. Sampaikan saja bagus-bagus. Ya kan? Ini apa kaitannya antara orang yang nawarin agamanya dengan orang yang melakukan praktek keagamaannya yaitu dengan melaksanakan azan. Ini orang dari tadi kasih wawasan apaan sih? Katanya kasih wawasan. Saya masih tunggu dulu dia membantah bahwa penulis Bible itu nggak jelas karena tema reaction dia adalah penulis Injil Kristen nggak jelas, tanda tanya, Donditan dan teori kadaluarsanya. Mana teori kadaluarsanya? Nggak sabar saya pengen melihat si Andre Tungtung membantah perkataan Pak. Kita tuh dulu selalu minta dibantah deh, tapi nggak dibantah-bantah juga. Kita dengar lagi apaan sih nih? Ini mengatakan demikian karena Ibu Meliana merasa bahwa di tempat umum suara azan itu kok sepertinya terlalu besar. Ini pendapat subjektif Ibu Meliana. Tetapi rupanya yang katanya kaum mayoritas ya ini itu merasa bahwa tidak boleh ada orang yang protes di tempat umum kalau ada suara azan. Sedih ya. Lah terus apa kaitannya sama Pak Dondi, Andre?
Apa kaitannya Pak Dondi sama si Meliana coba? Ini si Andre nih makin lama makin ngawur ya. Pendetanya aja gini guys, apalagi jemaat coba. Lanjut. Dre, saya lagi nunggu bantahan kamu terkait pernyataan Pak Dondi yang mengatakan penulis Bible itu enggak jelas, Andre. Ini nanti si Andre kalau nggak ngasih wawasan, saya aja yang kasih wawasan ya. Tapi saya tunggu dulu nih dari pendeta nih. Pendeta kok gini sih? Lanjut. Akhirnya ada seorang ibu yang bilang meminta tolong untuk suaranya dikecilkan, ternyata masuk penjara. Jadi disinilah kami ingin mengatakan bahwa, wah kok begitu ya? Kenapa ada seorang Donditan yang protes hanya gara-gara ada bocil pegang papan dan Pak Dondi bukan protes Andre, tapi dia menunjukkan bahwa agama kalian itu disebar-sebarkan. Azan itu bukan mengajak orang lain masuk ke agama Islam, nggak ada ceritanya. Kristen masuk Islam, sini masuk Islam. Di situ di sini ya, marilah kita sholat. Mari kita menuju kemenangan. Nggak ada di situ untuk seluruh umat, tapi untuk siapa? Untuk orang Islam, karena orang tahu konteksnya. Nah, di situ kan baptis itu untuk siapa? Untuk orang yang belum dibaptis. Mana ada ajakan untuk mari dibaptis untuk orang yang sudah dibaptis. Andre, gue sentil juga nih ginjal si Andre. Andre, beda Andre, mengajak orang lain masuk ke agama kita dengan mengajak orang seagama kita untuk melaksanakan ibadahnya itu beda, nggak apple to apple. Di pendeta aja begini nih, udah gue potong kotak-kotak lu Andre. Pendeta aja gini nih kelasnya, dari tadi katanya wawasan mau dibagi. Udah deh Andre, mana nih bantahan terkait pernyataan Pak Dondi kalau penulis Bible itu nggak jelas. Saya tunggu nih. Katakan mau didoakan nggak? Ayo dibaptis. Terus kemudian merasa bahwa wah imannya itu bergoncang keras. Padahal setiap hari di berbagai kota di Indonesia, negeri Konoha ini, ada suara azan dikumandangkan kemana. Iya, azan itu bukan ngajak lu buat sholat Andre. Azan itu mengajak sholat orang yang beragama Islam. Kalau dibaptis, ayo dibaptis, itu apa? Mengajak orang yang belum dibaptis kan? Sentil juga nih orang nih. Artinya semua orang yang belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu diajak supaya dibaptis. Apa konsekuensi dibaptis? Jadi Kristen, Andre. Kalau sholat itu nggak ngajakin kalian sholat. Enggak, kalian justru nggak boleh sholat. Karena kalian tuh nggak suci. Tapi ngajakin umat Islam buat sholat. Diingatkan tuh sholat ya. Ini lama-lama pendeta nih ya. Aneh di pendeta ini, katanya pinter, tapi kayak gini gimana? Pantesan jemaatnya di TikTok pada kacau balau ya. Serius loh. Ini pendetanya aja begini loh cara berpikirnya. Gimana jemaatnya gak kacau balau nih jawab Uniripa, bertanya aja gak bisa mereka. Parah nih, lanjut nih. Aman dan tidak, rasanya mayoritas orang Kristen juga tidak terlalu gimana-gimana. Imannya tidak bergoyang gara-gara itu. Malah ada seorang yang berasal dari Buddhis bernama Ibu Meliana ini yang minta suaranya dikecilin, malah digeruduk dan dipaksa untuk masuk penjara. Lucu sekali negara. Ya iyalah, dia sudah mengintervensi dan tidak setuju dengan ritual keagamaan orang lain. Emang ada gitu ritual keagamaan orang lain dalam Islam itu yang melanggar undang-undang? Nah, kalau di iman lu kan ditunjukin Pak Dondi tuh, Injililah seluruh makhluk, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Itu melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Kenapa? Dalam keputusan SKB 2 Menteri tidak boleh memberikan mengajak orang lain beragama yang sudah beragama. Nggak boleh. Berarti ajaran lu bertentangan dengan SKB 2 Menteri. Gitu, Andre. Nah, emang sholat itu ada larangannya di undang-undang gitu, Andre. Gimana nih Andre nih? Aduh, saya masih tunggu tentang bantahan si Andre terkait penulis Injil Kristen gak jelas. Penulis Injil Kristen gak jelas. Ini kata Pak Dondi ya. Kata dia nih, judul dia buat begini. Nah, dia mau bantah Pak Dondi nih. Saya masih tunggu nih bantahan dia mana nih. Bisa gak dia membuktikan kalau penulis Bible itu jelas? Saya masih tunggu nih. Malah ngomongin yang gak jelas gak kemana-mana nih orang nih. Lama-lama emang beneran nih butuh disentil nih ginjalnya nih. Andre belajar sama Pak Dondi lah kalau sistematika diskusi gimana sih caranya Andre menjelaskan juga aneh nih Andre. Komparasinya nggak apple to apple. Masa disamakan gajah sama ayam? Apaan sih Andre? Cara kita ini lucu sekali. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Tuh.
Pak Doni kasih tahu lagi tuh, ada orang Kristen, misionaris bule ngajak teriak-teriak masuk ke agamanya. Kalau ada orang teriak buat sholat, sejak kapan itu ngajakin orang Kristen buat ikut sholat? Ih, parah nih pendetoy. Lanjut. Kok jadi gitu ya? Apanya kesel banget sih sama si Andre. Pendeta-pendeta tapi cara berpikirnya begini loh. Beda lah Andre, sholat itu, ya azan itu mengajak umat Islam untuk beribadah. Orang Kristen teriak-teriak, bibaptis itu ngajak orang lain untuk ikut agama kalian. Beda lah. Melanggar keputusan SKB 2 Menteri tuh. Lanjut. Bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya. Jadi home electric saver. Ada iklan teman-teman, turunin dulu ya. Kita turunin dulu iklannya. Tuh. Udah dijawab Pak Dondi lagi tuh kan. Saya masih nunggu nih bantahan dia terkait statementnya Pak Dondi nih. Ada nggak wawasan dari orang ini? Jangan sampai misalnya begitu kan orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, ini kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Maklum dikit dong kalau mayoritas, kata Dondi. Iya dong. Gini saya jelasin. Ya susah banget kalau misalnya si paling. Misal nih di ruang lingkup Muslim. Lalu ketika ada yang berbicara tentang ajaran Islam, lalu kemudian mengatakan hati-hati loh dengan orang ini. Ya wajar kita bicara di lingkungan mayoritas kita. Apalagi kita bicara di masjid, tempatnya emang. Ini kan enggak di jalan-jalan. Jadilah dibaptis kayak kan begitu. Beda lah konteksnya. Kalau kajian tempatnya di mana? Di fakultas misalnya. Oh, kajian saya ini kajian ilmiah. Apa salahnya coba? Andre? Aneh nih si Andre lama-lama. Saya masih menunggu nih wawasan dari Andre terkait tentang bantahan bahwa Pak Doni bilang penulis Bible itu nggak jelas. Ini lama-lama gue yang kasih paham nih Andre nih. Gue kasih bukti nih kalau penulis Bible itu nggak jelas. Ribet ih. Mayones ini, sorry ya. Si paling mayoritas ini selalu ngomong kayak begitu. Itu susah sekali. Tapi ya sudahlah begitu ya. Kita sama-sama tahu, kita tahu sama tahu. Tetapi saya ingin katakan sebagai seorang yang kemudian kalau Anda menonton ini dan Anda mungkin baru pertama kali nonton video-video saya mau kasih tahu bahwa ada yang saya lawan di sini. Dan yang saya lawan bukan agama dari Donditan. Tapi yang saya lawan adalah cara Donditan yang tidak berhenti untuk kemudian membahas-bahas tentang kekristenan dengan dalih untuk mencegah pemurtadan. Ya apa membahas lawannya? Yang namanya kekristenan dengan narasi-narasi negatif. Kristen agama palsu lah, ciptaan. Ya mana perlawanannya Andre? Saya itu lagi belajar Andre. Kalau kamu mau melawan Pak Dondi itu bantah argumennya Pak Dondi. Pak Dondi salah. Penulis Bible itu orang yang sangat jelas. Matius, Markus, Lukas, mereka adalah orang yang jelas. Begitu caranya Andre. Mana? Saya lagi nunggu dari tadi. Kalau cuma lawan doang nggak membantah ya berarti Pak Dondi bener dong. Parah nih si Andre nih. Coba lihat lagi nih. Apa sih Andre dari tadi? Paulus lah, agama pagan lah, Injil Kristen itu hasil saduran, contekan dari tulisan. Lama ih. Kalau misalnya pemerintah melihat realita bahwa ada warga. Apa sih ini? Lah iyalah, sebagai warga ini bukan untuk membahas tentang agama Islam sama sekali. Aduh, mana ini lagi jawabannya? Ini adalah sewot itu urusan Anda. Kalau Anda mau cari jawaban, silahkan belajar sama saya. Kan gitu kan. Lagi belajar, Andre. Gitu aja sih teman-teman. Nah jadi shalom buat teman-teman yang sudah bergabung. Buat teman-teman saya mau menyapa dulu teman-teman. Mana nih? Kami saksikan atau apa yang kami sajinya ini. Tidak bisa disamakan ini. Kalau Anda mengerti dan Anda melegalkan untuk supaya ada Indonesia supaya jangan ada warga Indonesia saya masih tunggu nih siapa penulis Bible Andre gue lagi belajar. Nih ada contoh nih fanboynya kami saksikan atau apa yang kami buat teman-teman
Aduh, masa harus nonton semua video si Andre sih? Coba kita cek dulu ya, ada nggak sih video dia yang menjelaskan bahwa penulis Bible itu adalah orang yang jelas? Dan saya mau tahu nih, dia tahu nggak bisa menyebutkan siapa penulis Bible nih? Nih Andre gimana sih? Udah saya tunggu-tunggu loh, Andre. Saya habis nih, balikin wifi aku, Andre, balikin wifi aku. Balikin wifi aku yang sudah aku tonton ini. Mana nih penjelasannya bahwa penulis Bible-nya jelas? Siapa Mmm, tuh penulis Bible? Coba lanjut. ini semua ya, saya akan jawab sesudah ini. Pasti saya Ya jawab jawab nih, tuntas. Jadi dijawab kami nih, jawab. tidak lari dari pembahasan, Siap saya siap, akan tunggu jawab jawab nih, gitu dia ya. mau Kalau memberitahukan. orang selalu bilang, "Wah ini debat Dre, ngapain saya debat dengan orang yang otaknya kesumbat?" Mantap Gitu mantap kan. mantap. Jadi saya bahas aja karena memang tujuan saya memberikan edukasi Oke pada oke orang oke. Kristen. Mhm. Anda sewot, itu urusan Anda. Nggak Kalau Anda mau sewot, cari nungguin jawaban, silakan jawaban. belajar sama saya. Kan gitu kan ya. Iya. Nah, gitu aja sih teman-teman. Nah, jadi shalom buat teman-teman yang sudah bergabung Ya elah, bersama-sama kirain ya mau untuk menjawab. Mataharimu, untuk Nona, untuk Cukatup, untuk Apa sih, Andre? Ini udah bawa pena sama buku, Andre, udah mau catat siapa penulis Bible, jelas nggak? Malah baca-baca komen si Andre. Ah, lanjut dulu lah, potong dulu lanjut. Mana nih penjelasannya nih? Ada nggak ya? Om, ada Isanagi ya. Donditan ini bukan argumen baru. Argumen Donditan ini sebenarnya argumen yang sudah puluhan Oke. tahun. Yang sebenarnya kalau kita pelajari ya kita akan temukan jawabannya Apa dengan mudah. jawabannya? Tapi saya akan mencoba untuk menyajikannya secara sederhana kepada Oke. teman-teman supaya kita sama-sama Baik. belajar ketika berhadapan dengan apa namanya. Ini si Andre ini dari tadi lama banget mau menjelaskan ini Andre mau menunjukkan Pak Doni salah atau mau mencoba mengajarkan orang Kristen cara menjawab umat Islam nih? Saya tuh lagi butuh ilmunya Andre, lu bilang tadi mau kasih wawasan, siapa penulis Bible? Ya ampun si Andre malah ketawa nih lagi. Udah deh mana coba? Ceritanya 4 gospel 4 gospel. memperoleh nama-namanya. Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau menurut sarjana-sarjana ahli perjanjian baru sendiri, hampir Hmm. semua mengatakan bahwa keempat gospel itu semuanya ditulis oleh orang-orang yang pertama bukan saksi mata langsung, tidak mengenal saksi mata langsung, Betul. tidak pernah ketemu langsung dengan narasumber, juga nggak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ngopi bareng nggak pernah ya? Ibaratnya gitulah, nggak pernah ngopi bareng Yesus. Keempat orang ini adalah saksi mata. Padahal kan kalau dalam kisah gospel sendiri, murid-murid kan nggak ada yang hadir prosesi penyaliban versi gospel ya tadi ya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, jadi siapa yang menyaksikan Yesus dari mulai ditangkap, diadili oleh imam besar, sampai diserahkan kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Semua murid Yesus kan pada lari. Lari, iya. Jadi Jadi nggak ada saksi mata. Sedih sekali ya melihat bahwa dua orang ini tuh ngomong-ngomong sendiri, mimpi-mimpi sendiri, ngiler-ngiler sendiri. Kenapa? Karena mereka berkonspirasi sendiri tentang kekristenan. Ketika Donditan bilang bahwa ini tidak ada saksi mata. Jadi kepenulisan 4 kitab gospel
atau Injil dalam Bible Kristen itu tidak jelas. Argumen dia tuh dua ya. Pertama, tidak ada saksi mata karena semua murid Yesus lari, itu kata Dondi Tan. Dan yang kedua, para penulis kitab gospel itu tidak kenal Yesus, bahkan tidak kenal para saksi mata. Kalau Anda berjumpa Suara saya ke-mute dari tadi ya? Aduh, ulang lagi deh ulang lagi deh ulang lagi deh. Ini nih ya, saya ulang lagi nih. Ya, nih cara ngajarin orang tuh gini Andre, bahwa dosen-dosen, para guru-guru ketika dia mengajarkan dia punya modul. Dia punya literasi, dari literasi itulah nanti dia akan mengajarkan cara berpikir, memberikan edukasi, memberikan karya ilmiah dia, tapi ada dasarnya, literasi. Ini Andre nggak pernah belajar literasi nih. Lihat lu baca nih Bang Andre, Om Andre, Bang Andre, Bang Cindo, bukan. Koko lihat nih Koko pendeta ya nih. Koko pendeta lihat di sini nih. Siapa yang menulis Injil? Unriva dapat ilmu dari mana? Dari Catholic Identity Om Koko, ya Om Koko pendeta. Di sini Om Koko pendeta, apa yang disampaikan Pak Dondi itu tervalidasi di sini. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui Om Koko. Berarti benar kan Pak Dondi bilang nggak jelas? Siapa penulis Matius? Penulisan Injil Matius tidak pasti. Benar kan Om Koko? Penulisan Lukas juga tidak pasti. Jedor Om Koko. Yohanes, kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Itu Om Koko. Namanya adalah memberi wawasan, berbagi literasi dan knowledge. Bukan cuma keluar-keluar nyerang pribadi. Si Julius orangnya jelek, buntelan, kentut. Mukanya kayak orang Mongol. Ngapain ngejek-ngejek Julius? Ngapain ngejelek-jelekin Pak Dondi? Mentang-mentang mayoritas. Ngapain nyerang pribadi Pak Dondi? Nggak penting Om Koko. Orang mah nggak butuh itu. Orang butuh informasi ilmu Om Koko, Pak Pendeta. Astagfirullah, pantesan jemaahnya pada kalang kabut di TikTok ya. Pendetanya begini loh guys. Makanya aku bilang orang Islam kalau mau belajar kristologi itu sama Pak Dondi deh. Pak Dondi itu punya literasinya. Kalau kalian mau membandingkan Pak Dondi dengan Koko Andre, kalian lihat aja ada nggak literatur yang jelas dibawa sama Koko Andre. Koko Andre tadi itu cuma menunjukkan ketidaksukaannya sama Pak Dondi. Padahal kalian sama-sama Cindo tahu. Sama Julius juga. Harusnya kalian saling berkasih sayang loh. Apalagi kamu diajarkan agama kasih. Gimana sih Yesus aja tuh kasih loh sama Bani Israel karena dia satu suku. Ini gak ada hubungannya sama suku ya. Koko Andre. Udahlah debat aja lah sama Pak Dondi, Koko Andre. Coba. Berani nggak Koko Andre nantang Pak Dondi debat H2H membahas tentang kredibilitas kitab suci, transmisi kitab suci, kevalitan kitab suci. Aku tunggu nih, aku jadi penonton aja udah, aku belajar aja. Koko Andre. Nggak berani kan? Parah nih. Makanya aku bilang,
Ko Andre Tunggal, belajarlah sama Pak Dondi. Biar hatinya tuh tenang, jiwanya bersih, akademik, penyampaiannya beretorika, nggak cuma menyerang pribadi orang. Ya, tobat kok Andre. Dah, itu aja mungkin dari aku untuk kali ini. Aku nonton percuma juga, habis wifi. Balikin wifi aku. Kok Andre, sia-sia aku nonton YouTube ente. Nggak ada ilmunya, nggak dapat apa-apa aneh. Aneh malah kasih ilmu buat penonton ente. Nggak ada datanya yang dikasih. Balikin wifi aku. Balikin. Canda. Udah lah. Kirain ada manfaat nonton channelnya Pendeta Kristen. Mending nonton Pak Yonatan Purnomo guys. Guys, umat Islam mending nonton Pak Yonatan Purnomo aja. Pak Yonatan Purnomo itu seorang dokter yang jurnal ilmiahnya sudah bereputasi Scopus. Gila, jurnal internasional coy. Para akademisi pindah ke konten YouTube-nya Pak Yonatan Purnomo ya, karena dia membongkar kesalahan terjemahan LAI dan menunjukkan mana mereka yang kitab sucinya tidak kanon. Flebel, keren tuh Pak Yonatan Purnomo. Salam hormat Pak Yonatan Purnomo. Buat aku yang mencintai ilmu nih kayak kecewa banget nonton si Pak Andre Tunggal ini loh. Kirain ada jawabannya, ada bantahannya, tahu-tahu cuman apa retorika aneh yang nggak jelas, ad hominem, logical fallacy, strawman, tendensius. Malah makin gak suka tahu lihat para pendeta mengajar hanya mengajak supaya membenci orang lain, menyimpulkan sendiri, membantah sendiri yang nggak jelas, nggak pakai data. Udahlah capek, udahlah ya kita nonton aja yang jelas-jelas akademis ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cuma nih nonton si Andre nih, balikin wifi gue.